Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ingin membicarakan sebuah isu yang cukup menghebohkan, sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan selama beberapa tahun terhadap belasan santri hingga sebagian besar hamil dan melahirkan oleh seseorang yang dipercaya oleh orang tua para santriwati sebagai guru, pendidik, pengayom, juga pengajar tahfidz. Masyarakat dihebohkan oleh kasus kejahatan seksual yang cukup spektakuler ini. Meskipun sebenarnya hampir setiap hari kita mendengarkan kasus kejahatan seksual, bahkan oleh mereka yang menggunakan kedok agama. Kita bayangkan betapa hancur hati seorang ibu ketika anaknya yang justru diharapkan menjadi seorang wanita yang mengenal agama, yang bisa menghafal Al-Quran, justru harus mengandung seorang bayi hasil pemerkosaan atau intimidasi yang dialami selama bertahun-tahun. Karena pemerkosaan ada dua macam, yaitu pemerkosaan dengan paksa dan pemerkosaan dengan rayuan, tipuan, hipnotis, ancaman, dan seterusnya. Nah, mereka yang mungkin menjadi korban pemerkosaan paksa, sebagian diungkap oleh keluarganya. Tapi tidak sedikit pula mereka yang menjadi korban pemerkosaan secara halus karena pemerasan, karena intimidasi dan ancaman. Mungkin tidak banyak yang terekspos karena menyangkut kehormatan. Kita sedang mengalami darurat moral akibat mudahnya masyarakat mempercayai lembaga pendidikan atas nama tahfidz, lembaga pendidikan agama, tanpa melihat siapa yang punya kompetensi, tanpa melihat kriteria dan standar, hanya karena kita percaya. Orang tua harus lebih percaya kepada dirinya ketimbang percaya kepada orang lain. Sudah saatnya pendidikan agama terutama yang diselenggarakan dalam lembaga-lembaga berasrama harus diperhatikan, harus mengikuti aturan-aturan yang justru ditetapkan oleh agama. Sebaiknya santri perempuan diajar oleh guru perempuan agar bisa meminimalisir jumlah korban, agar kita bisa mengurangi kasus-kasus pelecehan dan pemerkosaan. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan kehormatan dan keselamatan generasi muda kita. Itu pun juga berlaku pada generasi muda yang laki, tidak hanya perempuan yang bisa menjadi korban pemerkosaan, sebagaimana sering kita lihat juga di dalam beragam peristiwa-peristiwa yang diungkap oleh media. Namun terlepas dari itu, ada sekelompok orang yang berusaha memanfaatkan kasus kejahatan seksual yang jelas-jelas nyata dilakukan oleh orang tertentu dengan afiliasi pemahaman keagamaan tertentu di sebuah lembaga tertentu, tapi dialihkan seolah itu terafiliasi dengan sebuah mazhab minoritas umat Islam di Indonesia karena kebencian, karena ingin memprovokasi masyarakat untuk memusuhi dan mengintimidasi.
Mengapa dilakukan upaya fitnah yang masif ketika kita sedang prihatin dengan kejahatan itu, justru dialihkan menjadi sebuah opini fitnah terhadap sebuah kelompok yang tidak terkait dengan kejahatan itu, hanya karena salah satu tokohnya atau beberapa tokohnya terduga sebagai pelaku teroris, bahkan otak dari terorisme. Kita jangan sampai mudah terpengaruh hanya karena sebuah akun anonimus yang kemudian diulang-ulang oleh orang-orang yang sama, orang-orang yang sepemikiran, hanya untuk memojokkan, hanya untuk menciptakan chaos dan kekacauan di tengah umat Islam, dengan mengatakan bahwa pelaku pemerkosaan yang sadis ini bermadhab Syiah. Padahal fakta nyata sekali menunjukkan bahwa mereka, para pelakunya bukan Syiah, korban-korbannya bukan Syiah, dan pesantrennya bukan Syiah. Ketika mulai terbukti bahwa itu adalah permainan sekelompok orang di media sosial yang keburu dikutip oleh beberapa media, barulah disadari adanya upaya disinformasi dan propaganda negatif, penyebaran hoax dan fitnah, dan akhirnya menganulir berita. Media yang kredibel mestinya tidak mudah mengambil berita dari akun-akun anonimus yang memang sengaja dibuat untuk melakukan provokasi demi merusak keutuhan umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang mudah dipengaruhi, ditipu oleh sekedar isu-isu yang tak berdasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.